Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Asadul Usud Boyratan, SEAK MM, selaku dosen kami pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan pembelian kredit pada PT Sankeindo di Indonesia. Next. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Clarissa Famulya dengan NIM 63190569. Kedua ada rekan saya Sekarayu Wulandari dengan NIM 63190519. Ketiga ada rekan saya Daryana Kanisa dengan NIM 63190498. Next. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sistem informasi akuntansi analisis data pembelian kredit PT Sankeindo di Indonesia. Yang pertama ada ruang lingkup. Ruang lingkup di sini ada 3 bagian. Yang pertama bagi perusahaan, kedua bagi universitas, dan ketiga bagi penulis. Bagi perusahaan, hasil dan analisis data penelitian ini dapat diharapkan membantu operasional perusahaan, khususnya barang dagang saat melakukan pembelian kredit. Kedua, bagi universitas, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah efisiensi di perpustakaan dan membantu pihak umum yang membutuhkan informasi serta menjadi ide pengembangan penelitian selanjutnya. Yang terakhir, bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal pada suatu hal dalam prinsip-prinsip sistem akuntansi pembelian yang sudah diperoleh dengan praktek yang sesungguhnya. Next. Di sini saya akan menyebutkan struktur organisasi yang ada dalam PT Sankeindo. Saya jelaskan secara singkat struktur organisasi pada PT Sankeindo. Yang pertama ada BOD selaku ownernya, di bawahnya ada direktur marketing dan sebagainya. Di bawahnya owner ada manajemen representatif dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Sekarayu Wulandari. Sistem bisnis berjalan pada pembelian kredit pada PT Sankeindo di Indonesia. Yang pertama itu pada saat persediaan di dalam gudang menipis, bagian gudang akan membuat formulir permintaan barang dan menyerahkannya kepada internal divisi dan purchasing. Kemudian bagian purchasing menerima dan memprosesnya. Setelah diproses dan telah menyeleksi vendor-vendor, maka akan dibuatkan purchase order 3 rangkap. Disetujui oleh direksi. Rangkap pertama akan diberikan kepada supplier untuk diproses lebih lanjut oleh supplier. Rangkap kedua akan diserahkan kepada bagian accounting dan rangkap ketiga diberikan kepada bagian gudang. Setelah menerima PO, maka supplier mengkonfirmasi ketersediaan barang jika barang yang dipesan sesuai dengan stok supplier. Setelah itu, supplier akan menyerahkan barang dan melampirkan faktur kepada internal divisi. Setelah internal divisi menerima barang dan faktur, lalu menyerahkan barang kepada bagian gudang dan menyerahkan fakturnya kepada bagian accounting. Kemudian bagian accounting akan melakukan proses pembayaran sesuai dengan waktu yang tertera pada faktur, lalu menginput laporan hasil pembelian. Next. Berikut adalah use case pembelian kredit. Yang kedua merupakan contoh activity diagram pembelian kreditnya. Dimulai dengan memeriksa, bagian gudang memeriksa dan melaporkan persediaan barang, membuat formulir permintaan barang, menyerahkan formulir permintaan barang ke internal divisi dan direksi, lalu ke bagian purchasing. Setelah itu bagian purchasing memproses dan menyeleksi vendor. Setelah diseleksi, membuatkan PO. Lalu PO diberikan kepada bagian gudang, bagian supplier, internal divisi, dan accounting. Setelah menerima
PO, bagian supplier akan menyerahkan barang dan melampirkan faktur dan menyerahkannya kepada bagian internal divisi, fakturnya diberikan kepada bagian accounting. Setelah internal divisi menerima barang, akan menyerahkannya ke bagian gudang. Lalu bagian accounting akan melakukan pembayaran saat jatuh tempo dan membuatkan hasil laporan pembelian barang. Next. Dokumen masukan adalah semua dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data-data yang nantinya akan diproses untuk menghasilkan suatu keluaran yang disebut dengan output. Nama dokumen seperti contoh yang di sebelah adalah permintaan pembelian. Fungsinya sebagai bukti permintaan barang, sumbernya bagian gudang, tujuannya untuk purchasing, medianya kertas, frekuensinya setiap stok barang atau jasa menipis. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Berliana Vanessa. Selanjutnya ada dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah segala dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen serta merupakan dokumen dari hasil catatan laporan. Nama dokumennya purchase order atau PO, fungsinya sebagai bukti pembelian barang, sumbernya purchasing, tujuannya untuk supplier, akunting, dan gudang, medianya kertas, frekuensinya setiap permintaan pembelian lampiran. Next. Permasalahan dan pemecahan masalah. Permasalahan yang ada di PT Sankeindo adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi akuntansi pada PT Sankeindo sudah terkomputerisasi. Apa sistem yang berjalan dapat memudahkan dalam pencatatan dan penginputan data? Yang kedua, masalah sistem komputerisasi tidak terlalu signifikan. Biasanya kebanyakan kesalahan terjadi pada human error atau sering lupa input kembali apabila ada perubahan PO yang berhubungan dengan nominal harga. Pemecahan masalahnya yaitu satu, pada perusahaan PT Sankeindo yang sudah terkomputerisasi, dengan sistem yang berjalan ini dapat memudahkan dan menghemat waktu. Dengan menggunakan aplikasi Chrishand, GL dapat memudahkan user dalam membuat laporan-laporan keuangan perusahaan. Aplikasi Enova dapat memudahkan user dalam pembuatan pelaporan pajak serta langsung dan secara langsung dan menggunakan aplikasi Microsoft Excel membantu user dalam membuat rekapan untuk pembelian agar terlihat lebih rapi dibandingkan dengan metode yang belum terkomputerisasi. Pemecahan masalah yang kedua adalah kesalahan yang sering terjadi pada human error saat adanya perubahan harga pada PO. Sebaiknya user langsung menginput kembali perubahan harga atau data yang terjadi dan mencatatnya di note lain agar tidak terjadi kesalahan. Next. Kesimpulannya. Sistem informasi akuntansi pada perusahaan PT Sankeindo di Indonesia sudah terkomputerisasi. Ini membuktikan bahwa perkembangan sistem informasi akuntansi sudah meluas sehingga perusahaan tidak lagi menggunakan metode manual dalam pencatatan akuntansinya. Yang kedua, sistem yang sudah terkomputerisasi dapat menghemat waktu dan tenaga yang diperlukan. Adanya aplikasi yang digunakan dalam perusahaan ini dapat memudahkan para user dalam penginputan transaksi yang terjadi. Yang ketiga, pengelolaan data transaksi yang sudah terkomputerisasi bisa saja terjadi adanya kesalahan data pada rekapan pembelian maupun dalam pembuatan invoice pembelian kredit. Kesalahan yang terjadi biasanya terjadi pada human error yang sering lupa dalam penginputan kembali jika terjadi perubahan harga barang. Next. Sarannya. Saran pada proses transaksi yang sering terjadi pada kesalahan human error akibat adanya perubahan data maupun harga, sebaiknya para user langsung mengkonfirmasi kepada bagian yang bersangkutan agar segera dirubah dan tidak ada waktu penundaan agar tidak mengakibatkan kekeliruan atau kesalahan data maupun harga yang diinput. Yang kedua, kami sebagai penulis memberikan saran untuk melakukan backup data untuk menghindari kehilangan data jika sewaktu-waktu terjadi masalah pada sistem komputer, serta menggunakan program antivirus untuk menghindari kerusakan data yang disebabkan oleh virus-virus di komputer. Next. Daftar pustaka yang digunakan kami untuk menulis penelitian ini adalah yang pertama dari Cahyania, tinjauan atas prosedur pembelian peralatan kantor pada PT Deltra Wijaya Konsultan.
Yang kedua ada dari Edison, analisis efektivitas sistem akuntansi penjualan kredit. Yang ketiga, Edison, analisis efektivitas sistem akuntansi penjualan kredit. Yang selanjutnya ada Faiz Zamzami, sistem informasi akuntansi penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas. Selanjutnya dari Fauzi RA, sistem informasi akuntansi berbasis akuntansi. Selanjutnya dari Novianditya, PC, analisis sistem akuntansi pembelian barang dagang studi kasus pada swalayan. Selanjutnya Novianditya, PC, analisis sistem akuntansi pembelian barang dagang. Selanjutnya ada dari TM Books dan TM Books, sistem informasi akuntansi. Next. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Dengan keterbatasan dalam proses pembuatan laporan penelitian ini, sedikit banyak hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Jika penelitian ini dapat diyakini dan dapat diselesaikan dengan baik, tentulah berkat dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Maka penulis sampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam penulisan ini. Kepada yang terhormat Dr. Muhammad Wahyudi, MMM.Com, MPD, selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Ibu Dia Puspita Sari, M.Com, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Haji Samsul Bahri, M.Com, MN, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bina Sarana Informatika, Bapak Sadi Usut Boyratan, SRAKMM, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan pembimbing yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Kelima, ada Ibu Ilva Hayati sebagai narasumber dari penelitian ini yang telah bersedia memberikan sedikit banyaknya data informasi kepada penulis, serta orang tua yang sudah mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.